Shalom shalom saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa, kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Rasanya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami ya Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa, wajar dan normal bagi kehidupan manusia. Namun bagi orang percaya hal itu tidak seharusnya terjadi, karena kekhawatiran adalah salah satu celah pintu masuk iblis menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus berhati-hati saudaraku. Kekhawatiran itu akan membuat seseorang larut dalam kesedihan, kemurungan, sehingga kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita khawatir, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan bekerja. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kekhawatiran dalam hidup orang percaya. Normalnya, hidup seorang Kristen adalah hidup yang terbebas dari rasa khawatir. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, "Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran." Banyak orang berkata, mana mungkin kita hidup tanpa rasa khawatir? Saudara, tidak ada perkara yang mustahil, asal kita memiliki penyerahan diri penuh dan total kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Jadi terbebas dari rasa khawatir adalah pilihan hidup, karena kekhawatiran itu adalah intimidasi iblis agar kita meragukan kuasa Tuhan yang berdaulat. Iblis berusaha untuk membawa kita fokus pada hal-hal yang sifatnya kelihatan, sehingga hati dan pikiran kita terjebak dalam tipu muslihatnya. Tetapi orang benar akan melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, bukan yang kelihatan, saudara. Untuk itu ketika serangan kekhawatiran itu datang dan tidak kita lawan, ia akan menjajah dan mengintimidasi kita. Karena itu ketika serangan kekhawatiran itu datang, kita harus bertindak dan melawannya dengan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, serta berkuasa. Saudaraku, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena itu merupakan perintah Tuhan, dan kita pun harus mentaatinya. Bukankah firman Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kita untuk tidak khawatir? Di dalam Amsal pasal 12 ayat 25 bagian A dikatakan, "Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi hidup kita, saudara. Sebaliknya, malah merugikan kita. Jadi kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya. Saudaraku, pada dasarnya kekhawatiran bukanlah suatu keadaan,
melainkan sebuah keputusan atau pilihan hidup kita. Ketika seseorang mengalami masalah yang ringan dan tidak terlalu rumit saja, kita cenderung khawatir. Tetapi ada orang yang meskipun dihadapkan pada masalah sangat berat dan pelik, memilih tidak khawatir dan tetap tenang. Sebab ia tahu dalam kekhawatiran seseorang tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Sebaliknya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, dan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saudara, supaya terbebas dari rasa khawatir, kita harus selalu menjaga hati dan pikiran. Sebab apa yang ada di dalam hati dan pikiran menentukan sikap, perkataan, dan tindakan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita pun harus menjaga mata kita, saudara. Karena apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi hati dan pikiran kita. Mata adalah pelita tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika mata kita hanya tertuju pada situasi dan keadaan yang ada dan terlihat, kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir. Tapi bila mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, maka Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan kita harus menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila kita lakukan itu siang dan malam, firman Tuhan dan hal-hal positif akan memenuhi pikiran kita, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Sehingga kekhawatiran dan hal-hal negatif lainnya tidak akan punya tempat di dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita menjaga hati kita, pikiran kita, dan mata kita untuk tidak terfokus pada apa yang kelihatan, tetapi fokus kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, dan melatih mata kita untuk membaca firman Tuhan, sehingga saat hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran itu datang, kita lawan dengan memperkatakan firman Tuhan, sehingga kita menang dan terbebas dari kekhawatiran seperti yang Tuhan perintahkan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menghendaki kami terbebas dari kekhawatiran. Kami percaya Tuhan pasti memampukan kami melakukannya. Bahwa kami Tuhan untuk senantiasa tinggal dalam firman-Mu, karena firman-Mu yang berkuasa. Biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga saat kekhawatiran itu datang, kami melawan dengan iman dan firman Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya. Bimbing kami, tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari ya Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, hibur mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi segala masalah. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Dan kedua kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara.
Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.